Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bari'il mannan alladzi syara'al islam wa anzalal qur'an alladzi faradal jihada lisiyadatil adli wal aman al fawzi wal kufran al qail fil qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Maghrib Isya Masjid Nurut Tijarah rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus pada orang tua kita semua, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Arif Marzuki, tentu kita semua patut memberi penghormatan dan pemuliaan atas kesediaan beliau untuk hadir bersama-sama dengan kita semua di tempat ini. Dan memang sejatinya beliau yang akan menyampaikan pengajian Maghrib Isya seperti biasa, tapi saya diberi waktu untuk bersilaturahim dengan kita semua di masjid ini. Meskipun saya tetap akan berharap minta kesediaan beliau nanti untuk menutup pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Jamaah sekalian yang saya muliakan, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita menghadiri taklim di Masjid Nurut Tijarah. Sesuatu yang saya kira menjadi tradisi baik dalam kehidupan kita bermasyarakat di Sinjai ini. Saya sendiri sering mengikuti berbagai kajian taklim yang disampaikan dari masjid ini melalui video streaming yang disiarkan langsung. Ini bukan hanya kesempatan bagi kita untuk mendapatkan keutamaan dari bermajelis ilmu yang kita sama-sama ketahui penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dihadiri oleh malaikat. Tapi juga ada keutamaan lain yang kita patut maknai, bahwa kita juga berkesempatan mendapatkan pahala menunggu waktu sholat. Karena dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka ada ahadukum yantazirus salata ila salatin illa tad'u lahul malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Tidaklah seseorang itu duduk di masjid dalam rangka menunggu waktu salat berikutnya, kecuali malaikat berdoa untuk orang itu, ya Allah, ampuni dosa orang ini dan berikan kasih sayang kepadanya karena dia menunggu waktu salat. Dan itu diulang-ulangi oleh malaikat selama orang itu tidak batal wudunya. Jadi selama tidak batal wudunya, maka selama itu juga didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, ada satu kepentingan kita bersama antar anggota masyarakat, antar kelompok di daerah ini untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan, menghindari perselisihan, menghindari berbagai hal yang bisa menimbulkan kerenggangan, merawat silaturahim antar semua kelompok, semua golongan, semua lapisan masyarakat di daerah ini. Dan kepentingan itu disebut dengan kepentingan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini kalau dalam bahasa Quran disebut dengan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Itu kepentingan semua orang. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memimpikan bahwa kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, kehidupan pribadi kita akan lebih baik
pada masa yang akan datang. Ya. Dan sekali lagi itu sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an dengan hayatan thayyibah. Kalau tidak salah ayatnya terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 97 kalau nggak salah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya. Bahwa tidaklah seseorang itu selalu menjaga ya, perbuatan baiknya dilandasi atas dasar keimanan, kecuali Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Ya. Kehidupan yang lebih baik. Nah, menurut cendekiawan Muslim, ya, kehidupan yang baik bagi umat Islam itu setidaknya ditandai oleh 3 hal. Ya. Ditandai oleh 3 hal. Yang pertama adalah hidupnya syiar agama dalam masyarakat kita. Ya. Bukan hanya di sini, ya, tapi di seluruh lapisan masyarakat. Kalau ingin melihat apakah kehidupan kita mengarah kepada kehidupan yang lebih baik, maka lihatlah sejauh mana kehidupan beragama itu hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Itu yang pertama itu. Keimanan kepada Allah, kepatuhan di dalam menjalankan syariat agamanya, itu menjadi bagian dari impian setiap muslim, dan itulah sesungguhnya kehidupan yang lebih baik. Karena dengan jalan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya bagi kehidupan kita ini. Yang kedua, di antara tanda kehidupan yang lebih baik pada satu masyarakat, satu daerah, itu adalah majunya ilmu pengetahuan. Ya. Majunya ilmu pengetahuan. Kalau dalam satu daerah itu maju ilmu pengetahuannya, maka itu adalah isyarat bahwa kehidupan di masyarakat itu akan jauh lebih baik. Dan itu dibuktikan dalam sejarah, ya, bahwa peradaban Islam dari berbagai generasi sangat ditandai kemajuannya oleh ilmu pengetahuan yang berkembang pada era tersebut. Karena itu maka salah satu orientasi bagi generasi Muslim untuk melihat kehidupan ini bisa lebih baik, dorong supaya kehidupan pendidikan, ilmu pengetahuan itu betul-betul bisa didapatkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, salah satu ciri majunya satu peradaban, satu kehidupan masyarakat, dan itu disebut dengan hayatan thayyibah, ketika persatuan, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah itu terwujud di dalam kehidupan masyarakat itu. Kalau sudah bersatu, kalau sudah berukhuwah, kalau sudah bersaudara, maka itulah kehidupan yang baik yang menjadi impian setiap generasi muslim sesungguhnya. Nah, kesempatan ini saya sedikit akan mengulas 3 hal ini secara singkat, ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi dan terdorong untuk kemudian bisa mewujudkan itu dalam kehidupan masyarakat kita. Yang pertama adalah bagaimana kita mendorong supaya kepatuhan untuk menjalankan syariat agama Islam ini itu bisa hidup dalam kehidupan masyarakat kita. Ya. Ini salah satu yang menjadi indikator dari kemajuan kehidupan satu daerah, satu masyarakat sesuai dengan Al-Quran. Ya. Kalau dalam kehidupan satu daerah itu hidup agamanya, kepatuhan beragamanya hidup, maka insya Allah itulah ciri dari kehidupan masyarakatnya. Ada beberapa hal yang menjadi target dari syariat agama untuk itu didorong supaya dihidupkan di masyarakat. Yang pertama sekali itu adalah kemakmuran masjid. Ya. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah di satu kabupaten itu agama hidup atau tidak, maka perhatikan pertama kali sejauh mana kemakmuran masjidnya. Kalau kemakmuran masjidnya itu terpenuhi, jamaah yang ada di sekelilingnya mayoritas berjamaah di masjid itu, maka itulah sesungguhnya ciri dari hidupnya agama dan syariat agama. Tapi kalau tidak, dari waktu ke waktu terjadi kemunduran, maka itu artinya kehidupan beragama sedang jauh dari masyarakat tertentu. Karena itu kita perlu dorong supaya dari waktu ke waktu ini bisa diperhatikan. Kenapa kemakmuran masjid itu menjadi penting? Karena dia tidak hanya berhubungan tentang ketenangan batin seseorang atas dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu tidak hanya berfungsi untuk membuat seseorang itu menjadi tenang batinnya.
Bukan hanya kaitannya tentang pribadi. Kenapa kita perlu dorong supaya masjid ini perlu ramai, perlu makmur dan seterusnya? Karena itu bukan urusan individu saja, tapi ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Itulah yang Allah firmankan di dalam surah Al-Ankabut, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bahwa kemakmuran masjid itu, tegaknya salat dalam kehidupan masyarakat itu ada kaitannya dengan ketentraman sosial. Bahwa kalau daerah itu mendahulukan penegakan salat dengan sungguh-sungguh berdasarkan dengan syariat agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala daerahnya itu akan menjadi daerah yang tenang, damai, sentosa. Ya, dan itulah impian kita. Kalau orang mengatakan bahwa kita mau daerah kita ini menjadi daerah yang aman, tentram, ya, tidak ada kekacauan sosialnya, maka kalau berujuk kepada Al-Quran, kuncinya adalah tegaknya salat, makmurkan masjid. Ya kan? Dan itu menjadi pemahaman kita semua. Nah sekarang, saya pernah mengungkap di masjid ini tentang satu hasil penelitian. Sejauh mana kepatuhan umat Islam, bukan di Sinjai, tapi di Indonesia, ya, terhadap sholat berjamaah, ya, kemakmuran masjid, ya. Ada satu lembaga penelitian yang berpusat di Jakarta, namanya Al-Farah Research Center, ya. Ini ilmiah, pernah melakukan survei terhadap kepatuhan beragama umat Islam di Indonesia. Yang kalau hari ini kira-kira jumlahnya sekitar 230 sampai 240 juta orang di Indonesia ini yang beragama Islam. Ditanya oleh surveyor, sejauh mana mereka kepatuhannya untuk sholat 5 waktu berjamaah. Hasilnya, ya, dari total 230 juta umat Islam di Indonesia ini, yang patuh melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah itu hanya 2%. Yang melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid itu hanya 2%. Yang melaksanakan sholat 5 waktu dan kadang-kadang berjamaah, ya, kadang-kadang berjamaah, itu jumlahnya 7,7%, ya, 7,7%. Yang kadang-kadang berjamaah, maksudnya kalau dalam satu hari dia sholat berjamaah 3 waktu di masjid, ya, maghrib, isya, subuh, ya kan, duhur, asar di luar, ya kan, itu 7,2%, artinya belum sampai 10%. Yang melaksanakan sholat 5 waktu, ya, dan biasa berjamaah, ya, biasa berjamaah, kalau dalam satu minggu kira-kira diambil, ya, 3 kali, 4 kali dalam satu minggu, itu jumlahnya mencapai 29,2%. Hampir 30% orang di Indonesia ini, ya, kadang-kadang hadir berjamaah, ya, kadang-kadang hadir berjamaah. Yang sering sholat 5 waktu, tidak lagi mengurus masjid, tidak lagi hadir berjamaah, sering sholat, artinya kadang-kadang bolong, ya. Itu jumlahnya 33,8%. 33,8% orang mengaku sering sholat. Sering sholat. Yang kadang-kadang sholat. Kadang-kadang sholat. Tidak berjamaah. Kadang-kadang sholat 5 waktu. Itu jumlahnya 26,8%. Ada 26,8% orang di Indonesia mengaku bahwa dia, ya, kadang-kadang sholat. Artinya sebagian besarnya tidak sholat. Yang tidak sholat, yang tidak sholat, itu jumlahnya 0,5%, ya, yang tidak sholat. Artinya kalau dari 200 juta orang saja di Indonesia beragama Islam, ada 1 juta orang yang tidak sholat. Ini hasil penelitian. Ini hasil penelitian. Dan ini patut kita cermati, karena kalau dari data ini, artinya ada 61,1% orang di Indonesia melalaikan sholat. Ada 61,1% orang di Indonesia itu melalaikan sholat. Aja nak berjamaah, aja nak di masjid, ya, melaksanakan sholat saja 5 waktu, ya,
itu ada 61,1 orang di Indonesia ini yang lalai melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau kita semua di sini, saya kira sangat paham ya, betapa urgennya, berapa pentingnya, betapa wajibnya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi saudara-saudara kita bagaimana? Ini bagian dari satu inspirasi bahwa ternyata kita masih punya banyak PR dalam kehidupan bermasyarakat kita ya. Ingat, peradaban itu tidak dibangun oleh kesalehan satu orang ya. Peradaban itu dibangun oleh kesalehan kolektif masyarakat kita. Karena itu kalau kita ingin mendorong supaya kehidupan masyarakat lebih bagus, maka perhatikan bahwa ya, kemakmuran masjid itu masih menjadi PR sampai hari ini di masyarakat kita. Padahal ya, kita semua paham bahwa tanggung jawab utama setiap tokoh masyarakat, para pemangku kebijakan, orang tua, termasuk pemerintah, apabila diberikan amanat sebagai orang tua, sebagai pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, apa yang pertama kali diamanatkan oleh Allah? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Apabila dia diberikan amanat sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, maka tugas pertamanya adalah tegakkan salat dalam masyarakat itu. Itu yang pertama ya. Ini satu fenomena yang harus kita terima ya. Dan ini baiknya kalau ya ada survei tentang kepatuhan beragama. Bukan hanya survei politik yang dibaca, tapi kita juga bisa mensurvei sejauh mana kepatuhan masyarakat kita dalam beribadah. Yang kedua, indikator dari baiknya satu masyarakat kalau didasarkan pada kepatuhan menjalankan agama itu ditandai dengan hidupnya pendidikan Al-Quran. Hidupnya pendidikan Al-Quran di masyarakat itu menjadi indikator yang dimasukkan oleh ulama sebagai tanda bahwa masyarakat itu sedang mengarah kepada kehidupan yang lebih baik atau hayatan thayyibah. Kenapa seperti itu? Ini ada hubungannya dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu daerah, satu kabupaten, satu desa itu memperhatikan keimanan dan ketakwaannya, dia terus perkuat, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan akan buka keberkahan dari bumi. Lalu kemudian ketika kita bertanya apa di antara sumber keberkahan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran yang ada di mejamu, Al-Quran yang ada di rumahmu, yang Al-Quran dalam lacimu, itu sesungguhnya adalah kitab yang penuh dengan keberkahan itu. Kalau keberpihakan kita terhadap kehidupan yang lebih baik itu betul-betul ada, maka jangan pernah lupa memperhatikan interaksi kita dengan Al-Quran. Dan dimulai dari perhatian kita terhadap cara kita membaca Al-Quran, cara kita memahami Al-Quran, cara kita kemudian mengamalkan isi Al-Quran, cara kita mendakwahkan Al-Quran, sampai pada satu titik cara kita untuk memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran itu bisa hidup di dalam masyarakat kita ya. Itu jalan supaya apa? Keberkahan yang Allah sudah turunkan melalui Al-Quran ini itu juga bisa tersebar dalam kehidupan masyarakat kita. Karena itu maka pendidikan Al-Quran melalui TPA, TPQ ya, pendidikan Al-Quran di masjid-masjid, dan saya tahu ya, Masjid Tijarah ini punya program tentang bagaimana pendidikan Al-Quran itu terus jalan, ya, tidak mengenal usia, ya, tidak mengenal kata terlambat, semua orang diajak untuk memperbaiki bacaannya terhadap Al-Quran ini. Itu patut kita apresiasi. Kenapa? Itu adalah jalan, dan kita tidak mau hanya ada di sini, ya. Kita mau tersebar dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Sampai hari ini problem terbesar umat Islam di Indonesia dalam kaitannya beragama ada terletak pada ketidakpeduliannya terhadap Al-Quran itu. Tahun 2022, baru 2 tahun yang lalu, ya, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PT IKI di Jakarta pernah melakukan satu penelitian terhadap umat Islam di Indonesia kaitannya dengan perhatiannya terhadap pendidikan Al-Quran. Ditanya, ya, apakah umat Islam di Indonesia ini bisa mengaji atau tidak? Jangan biasa membaca Al-Quran atau tidak, bisa atau tidak membaca Al-Quran, ya. Bapak jamaah sekalian yang saya muliakan, hasil penelitian mengatakan
72,2% umat Islam di Indonesia tidak bisa mengaji. 72,2%. Artinya ya, hanya sekitar 28% saja umat Islam yang bisa mengaji. Kalau ada 10 orang umat Islam ya di Indonesia ini, maka 7 diantaranya itu tidak bisa mengaji. Ini berdasarkan penelitian ya, berdasarkan penelitian. Artinya apa? Ketika kita mulai berpikir bahwa keberagamaan, perhatian kepada Al-Quran, ketenangan kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah, itu tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk masyarakat kita, maka tidak boleh kita mengabaikan saudara-saudara kita yang tidak bisa mengaji. Karena itu maka mudah-mudahan di masjid ini lebih cepat lahir ya orang-orang yang mahir baca Al-Quran dan mengajarkan itu di masyarakat ya. Tidak ada profesi yang lebih mulia melebihi guru mengaji. Ya, tidak ada, itu profesi yang luar biasa ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana, tapi jangan sampai hanya belajar, wa 'allamahu. Makanya kalau sudah pintar membaca, masuk ke kampung-kampung. Masih banyak saudara-saudara kita di sana tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ini satu fakta yang tidak bisa kita bantah karena ini hasil pengkajian ilmiah ya. Nah, itu yang kedua yang ingin saya sampaikan sebagai satu penguatan bahwa masih ada PR kita yang sangat besar dalam konteks bagaimana mendorong kehidupan beragama yang lebih baik di masyarakat kita. Dan yang ketiga adalah soal syiar dakwah Islamiyah ya. Bagaimana mendorong supaya di daerah kita, di masyarakat kita yang namanya dakwah itu ramai dihadiri oleh orang lain, oleh masyarakat ya. Ini kalau Al-Quran saja jumlah orang yang mematuhi untuk dekat dengannya sangat sedikit, bagaimana lagi dengan pengajian? Bagaimana lagi dengan dakwah ya? Padahal kata Nabi SAW, ad-dinun nasihah ya. Agama itu adalah dakwah ya. Agama itu adalah syiar agama, adalah dakwah Islamiyah, adalah nasihat. Kalau dalam satu masyarakat orang mengabaikan dakwah, mengabaikan nasihat, itu berarti agamanya sedang rapuh ya. Tapi kalau dalam satu masyarakat itu syiar dakwah ramai dihadiri, majelis taklim ramai dihadiri, guru ramai didatangi, ustadz ramai ditanya, dimintai pendapat, maka itu adalah tanda bahwa agamanya sedang hidup ya. Bahkan kalau kita merujuk kepada ayat ya, lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahuna am munkarin ma fa'aluh ya, bahwa sebab dilaknatnya ya kaum yang terdahulu ya, itu salah satunya karena mereka meninggalkan dakwah dalam kehidupan bermasyarakatnya. Karena itu maka ini 3 hal ya, 3 indikator dari kehidupan masyarakat yang saya ingin sampaikan kepada kita semua sebagai motivasi ya, bahwa jangan merasa cukup kehidupan kita beragama baik ya. Jangan merasa cukup dengan khusyuknya kita sholat di masjid kita. Jangan hanya merasa cukup bacaan Al-Quran kita baik. Jangan hanya merasa cukup kita bisa dengar pengajian setiap waktu. Karena sekali lagi peradaban tidak tercipta karena satu kelompok, karena satu orang ya, karena satu orang baik. Tapi peradaban itu tercipta ketika ya kebaikan itu tersebar dalam kehidupan masyarakat kita. Sekali lagi kita punya PR yang besar untuk mendorong supaya itu bisa tegak dalam masyarakat kita. Kemudian bagian yang kedua yang juga penting untuk kita pahami bersama, bahwa pendidikan itu adalah kata kunci dari kemajuan satu daerah ya. Kalau mau melihat daerah kita maju, maka perhatikanlah sejauh mana kualitas dari pendidikan yang ada di masyarakat kita, baik pendidikan formalnya maupun juga pendidikan non formalnya ya. Kita harus perhatikan. Kenapa? Karena itulah sebenarnya kata kunci, fondasi, landasan kehidupan yang sejahtera di masyarakat. Kalau kita belajar pada zaman-zaman dahulu ya, dari Daulah Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah ya, yang melahirkan masa keemasan dari umat Islam, maka kita mengetahui bahwa kemakmuran yang mereka dapatkan itu karena perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan yang ada dalam kehidupan mereka. Mereka saling berlomba melakukan pengkajian dari berbagai disiplin ilmu, bukan hanya pada sisi syariatnya, tapi juga pada pendekatan sains dan teknologi. Itu betul-betul didorong supaya apa?
terjadi kemakmuran dari kehidupan mereka. Dan itu terjadi. Dan ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa yang kita pahami dari ayat itu? Itu bukan hanya sekedar motivasi untuk kita belajar, bukan. Tapi ada hal yang menjadi hikmah dari semangat orang belajar itu, kaitannya dengan martabat, kehormatan. Dan ketika itu menjelma menjadi sebuah kesadaran kolektif dari satu daerah, maka martabat daerah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perhatiannya terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan di antara mereka. Karena itu kita juga mesti memberi perhatian anak-anak kita, berikan perhatian supaya dia sekolah yang baik, Sebagai orang tua mesti ingkap prinsip Laudia Leta, Kita ini sebagai orang tua boleh pendidikan kita mungkin tidak tinggi karena kesempatan belajar dulu tidak seperti sekarang, Boleh ilmu pengetahuan kita tidak banyak, tapi anak tak, cucu tak tidak boleh lagi begitu, Anak cucu kita harus didorong, untuk berpendidikan yang tinggi seperti yang dicontohkan oleh orang tua kita, Ustaz Arif Marzuki, Beliau membina kami, mendidik kami bersekolah yang tinggi. Bukan hanya di pesantren, didorong untuk sampai ke Jakarta. Dan hari ini anak cucunya beragam dari berbagai disiplin, berbagai disiplin. Ada yang disiplinnya ilmu agama, ada disiplinnya di bisnis, ada termasuk di politik. Itu juga bagian yang kemudian diajarkan untuk kemudian dipelajari dengan baik supaya bisa menjadi menjadi pejuang masyarakat di mimbar-mimbar parlemen, di rumah-rumah jabatan, di tempat-tempat kekuasaan itu berputar. Itu juga bagian dari pengetahuan yang harus dipahami. Karena dulu, kalau bicara tentang orang tua kita, beliau adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu agamanya bagus, ilmu ekonominya juga bagus, politiknya juga bagus, itu semua tergabung menjadi satu kesatuan dalam orang-orang tua kita dahulu. Dan saya kira itu yang kita pelajari dari abah nenek, Allah yarham Kiai Haji Ahmad Marzuki Hasan, Beliau adalah orang yang punya budaya belajar yang sangat tinggi. Dan beliau adalah orang yang multidisiplin. Apa saja kalau kita pelajari dari sejarahnya, maka kita menemukan banyak disiplin yang beliau kuasai, termasuk di bidang ekonomi, termasuk di bidang kekuasaan, termasuk di bidang politik. Beliau adalah seorang politikus yang hebat, pada masanya, Dan kami sebagai generasinya patut bersyukur, dan saya kira kita semua di sini adalah generasi-generasi biologis dan ideologis beliau yang tentu harus bisa mengilhami semangat belajar yang baik yang beliau wariskan untuk kita semua. Dan yang terakhir adalah bagian yang juga diperhatikan adalah persatuan yang dilandaskan pada keadilan sosial di masyarakat kita. Kita juga patut mendorong supaya sumber daya daerah kita tidak hanya bertumpu pada satu sektor saja, tidak hanya berpusat pada satu wilayah saja. Daerah kita ini luas, karena itu kita perlu dorong supaya orang-orang di sektor yang lain juga bisa merasakan kemakmuran, di wilayah-wilayah yang lain bisa mendapatkan kesejahteraan, dan itulah kehidupan yang baik pada satu daerah. Itulah basis persatuan yang patut kita hidupi bersama-sama. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk bisa tampil sekali lagi setelah beberapa bulan tidak hadir di tempat kita ini, di Masjid Nurut Tijarah ini. Alhamdulillah di kesempatan ini bisa hadir, sekalipun sebenarnya kalau saya mau jujur, saat ini sebenarnya saya yang butuh nasihat. Saya yang lagi butuh petunjuk-petunjuk, saya yang lagi butuh masukan-masukan dari kita semua, Kita sedang mengarah kepada satu perjuangan yang tidak ringan, yang tidak sederhana, dan kita pada misi ngisi tongenai. Apa yang seharusnya kita lakukan di masyarakat ini untuk membuat masyarakat kita ini tidak hanya hidup dengan keberkahan, tapi juga atas dasar keberkahan itu bisa membuat masyarakat berdaya dan juga memperhatikan keluhuran budaya warisan dari orang tua kita dahulu. Saya kira itu, dan selanjutnya kita masih ada waktu sekitar 10 menit kurang lebih sampai 15 menit. Tentu kesempatan yang sangat baik untuk kita mendengarkan nasihat dari orang tua kita, Al-Ustadz Muhammad Arif Marzuki. Wa iyyahu falyafatafadhal mashkura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dari cara duduk tak saja, dari sorotan mata tak saja, mengikuti pengajian, itu telah menggambarkan bagaimana hati kita yang sebenarnya. Hati itu mengikuti mata. Makanya kalau salat, jangan matamu kemana-mana. Sebab apa yang melihat, hatimu juga di situ. Jadi sunnah, lihat tempat sujud terus. Kecuali kalau bersahadat. Kalau pandangan bergoyang sedikit. Begitu juga kalau mengikuti pengajian. Ada perhatian tidak? Ada semangat tidak? Ada iman tidak? Beberapa ayat menggambarkan orang yang senang dengan pengajian dan yang tidak senang dengan pengajian. Orang yang tidak beriman melihat engkau Muhammad, ta'rifu fi ujumul munkar yakaduna yastun bila niat, hampir-hampir mereka menerkam kamu karena ayat-ayat yang kamu baca. Coba, karena marahnya itu. Karena mereka tidak percaya. Tapi hadir juga. Mengikuti ayat-ayat yang kamu baca. Ku katakan Muhammad, ada yang lebih jelek daripada sikapmu itu. Api neraka, tempat kembali. Itu jauh lebih jelek lagi. Alhamdulillah saya memperhatikan jamaah. Sorong matamu tajam. Penuh kepercayaan dan keyakinan terhadap kebenaran. Bahkan kerinduan dan kesenangan mendengarkan nasihat. Alhamdulillah. Peliharalah terus dan bangunlah terus sikap itu. Dan pertahankan. Jangan dilepas, jangan berubah lagi. Sampai detik terakhir dari hidup kita ini. Insya Allah. Mari saling mendoakan. Yang dakwah tadi tahu semua mi. Calon Bupati Sinjai. Kita dilarang berpolitik, bicara politik di sini. Kenapa ada calon bupati datang berceramah? Syukur-syukur tidak bicara politik. Tapi sebenarnya dakwahnya itu adalah politik. Bagaimana kehidupan masyarakat yang baik. Bicara tentang salat jamaah. Itulah gambaran kehidupan masyarakat yang sangat indah. Sangat mulia, sangat terpuji. Di sisi Allah dan di sisi manusia. Ada imam yang diikuti. Sebab patut mengikuti imam. Tidak boleh takbir. Kecuali imam yang takbir lebih dulu. Tidak boleh ruku kecuali imam ruku. Taat kepada pemimpin. Negi-negi. Mangingit tajangi imange. Nakau nakau suju nalena biro nakau uluna. Menjadi kepala himar nanti di hari akhir. Kepala kambing. Ancaman. Dia buat dia mangingit. Tetapi harus patuh mengikuti imam. Ini gambaran kalau kita berpemimpin, punya pemimpin. Makanya hati-hati cari pemimpin, cari imam. Sehebat-hebatnya perempuan, ada titik. Tahu titik? Ada lampu merah berhenti. Darko ibu kandung. Nah, beri jamak kok. Ibu tidak boleh jadi imam. Biar anakmu yang busuk kalau sudah balik, itu harus jadi imam. Dan ibu di belakangnya. Betul atau tidak?
Dek na din na imani anak na balde ni anak na. Dek na din na iman. Itulah perempuan semulia-muliamu, sehebat-hebatmu. Karena engkau melahirkan patriot-patriot, pemimpin-pemimpin, panglima-panglima, ulama-ulama. Tapi tidak boleh mengimami laki-laki dalam salat berjamaah. Betul? Itu harus dipahami bersama. Apalagi gambaran masyarakat sangat indah, rapat, rapat. Kalau hidup bermasyarakat saling rapat satu dengan yang lain, bersatu lahiriah batiniah, luar biasa. Saya katakan, dan Pak Mubaldi tadi mendapatkan inspirasi dan petunjuk. Jangan lihat indahnya Islam, mulianya Islam di mimbar. Islam di mimbar, kalau di mimbar Mubaldi berdal, mulianya Islam, bagusnya Islam. Tapi saya bilang, lihat indahnya Islam dalam bermasyarakat. Lihat indahnya Islam dalam pergaulan. Lihat indahnya Islam dalam berjual beli. Lihat indahnya Islam dalam bersilaturahmi, saling menghargai. Tidak ada keindahan lebih indah daripada indahnya Islam. Apa ayatnya? Waman ahsanu minallahi sibgha. Siapa yang lebih indah lagi? Warnanya lebih daripada warna Islam. Warna Islam ada warna yang paling indah. Digambarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Digambarkan dalam kehidupan mendengar dakwah dan nasihat. Inilah yang harus diterapkan. Masya Allah. Seorang pemimpin yang ditolong oleh Allah, apa program pertamanya? Tegakkan salat secara merata kepada semua yang kau pimpin. Kepala rumah tangga minimal saja. Siapa kepala rumah tangga? Bapak Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Pemimpin dalam rumah tangganya. Pemimpin yang ditolong, dirahmati Allah, dikasihani Allah. Kalau kepala rumah tangga berusaha menegakkan salat kepada semua orang dalam rumah tangganya itu, sampai pembantunya, pemasaknya, pencuci piringnya, nurusuk mana sempajan, ajaklah pada makokoi, yang dari bapak ada yang mewakili semua orang dalam rumahnya. Lama sampai itu di bolana, matin mutoya, masa mutoya, manasui mutoya. Dia nak purana masampanya, dia nak kutana mapakuro. Bukan pemimpin yang diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masanya teduk manangi, maka kau ajak mereka tu sama yang laki-laki datang ke masjid dan sebagainya. Itulah pemimpin. Aqamus salam, napa atau zakah, membereskan semua harta. Ajak ni ke mana makata ni duitmu. Bagaimana wanita orang lain, rezekinya juga orang lain. Tidak boleh hanya satu orang pegang rezeki. Layakuna dulat bainal gini minkum, tetapi harus sebarkan. Imak namu berjual beli, tapi wabu tidak boleh tidak tidur di kantong, tidak boleh tidak tidur di tasmu, tidak boleh tidur di bank, itu uang, tapi harus berputar di masyarakat. Inilah kewajiban seorang pemimpin. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf, saling menyuruh kepada kebenaran dan kebaikan. Tania umatku nasa nabita, kodek nasurang igok made cenge, dek napisangkang igok maja. Bukan umatku malayak murubil ma'ruf walayan hanil munkar. Laisa minna malayar musagira walayakilkan. Tadi umatku tode nak kasihani tobe cuai, dek nak hormati kita tobat tuai. Orang yang lebih muda daripada, bukan umat Muhammad. Itulah indahnya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mencontoh nabinya, rasulnya yang sangat mulia itu. Mudah-mudahan ada yang bisa tangkap. Kalau tadi Masya Allah, otak-otak tajam bisa menangkap. Manusia-manusia bermasyarakat di kalangan bawah, di kalangan atas bisa menangkap dengan jelas. Tapi masyarakat awam, kebangsaan iya, tepo-tepo kupak bahasa ugi, kakak contoh-contoh, dengan harapan mudah-mudahan tapahan nih agatan karinga
Bukannya dipaham, diyakini. Diyakinkan kebenarannya. Dan diamalkan. Tidak boleh tawar-menawar. Harga mati dia sehingga kebenaran. Catat, kebenaran harga mati. Tidak boleh ditawar-tawar. Kaya maka kul Muhammad pawi al-haqqu min rabbikum, kebenaran dari Tuhanmu. Faman syafa yumin wa man syafa yakun. Igal tepat-tepat ko, igal kafir ko. Tapi kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu adalah Al-Qur'an, Tidak ada keraguan tentang Al-Qur'an. Adalah kebenaran yang teruji sepanjang sejarah. Makanya bacalah Al-Quran, yakinilah, amalkanlah, dan berjuanglah untuk mengamalkannya, insya Allah. Agak lebih nak kurangnya, saya dihurupuna 10 palanna. Saya anak saya di ayat, saya anak saya di halaman. Arugi paha, akilakap paha, to dengerinmu pa uburu, nasihat. Nah, saya dan nak kena baca Quran. Waktu lewat 1 hari, tidak pernah buka Quran, tidak pernah baca Quran. Allahu Akbar. Nah, kesempatan dapat pahala luar biasa. Nah, yang ditiup mati, pahala mi. Di akhirat, ditimbang batu pahalai. Ika matana amal baiknya di surga. Ika matana amal majana di neraka. Kusi timbang-timbang disuruh dalam matajan. Napa nih? Turut pamasena pengalatan di pertama di surga. Makanya hargai umur narinya ki pengalatan tambah-tambah matul apalata kasih tolong itu perlu ditolong, sedekah itu perlu disedekahi, adam penang itu perlu diadam penang, jujur tu jajan na tumasana jujurna basta gitu aja nak jujurmu tu lah jujurku tu tegah urusanmu tu tidak begitu. Insyaallah bebanku karena kita dirimu adalah diriku, itulah orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwan. Tama tepat surang kajasa di wahid. Saya di tubuh. Kung kama mapat di mana? Apa ko di sing itu masuk rasul. Jadi elok nak den di seperti Makkah tobatan fuel di pengalatan. Biasa ya sore matajang Pak Mudaying. Dan riyasin na sore matajang. Tak balik si kadangnya. Anak si sore kat matajang. Kebetulan biasa. Iya mi biasa padengi. Makokoy atau si natajan na ring. Tabahan nito pa. Makin apa kuro hadis ngilino. Isambe-sambe tawo eh. Watir kal ayam nodawil tiap hari-hari tertentu nodawil dipergilirkan itu manusia. Dari kemarin salah satu aku ikotos itu untuk merenung. Apa kau tu ada sengai kadang. Kau masusah siap-siap kau ikotos itu masusah. Siap-siap kau susah. Sebagaimana siap-siap juga senang. Lebih berat hidup senang daripada hidup susah. Hidup susah masih dekat kepada Allah. Hidup senantiasa tidak kalupa. Kata baku dendre ajak mutak kalupa. Linoy mapatak kalupa. Linoy mapatak kalupa. Warang parangi mapatak kalupa. Bayne mapatak kalupa. Anay mapatak kalupa. Aga bisa mapapadal. Kematian kepastian mapatak kalupa. Sepanjang hari berbulan tidak pernah mengingat mati. Pada itu satu kepastian yang pasti terjadi. Puluhan, seratusan orang pernah masjid ini. Pernah menjadi imam, pernah menjadi had. Kini telah tiada. Istirahat di liang kubur. Pak, engkau dengarkan. Kita semua yang hadir satu saat lenyap dan tidak ada lagi di masjid ini. Akan masuk di liang kubur. Itu namanya satu kepastian yang tidak boleh ditawar-tawar. Tanya masih misteri, narasiakan Allah Subhanahu. Kenapa kita tidak bersiap? Karena kurang nasihat menasihati. Ada sesuatu yang kurang pada kita sehingga tidak banyak mengingat mati. Padahal kau dengarnya matinya, kita senang, kita bahagia. Kita baik kepada orang. Dia gak beban apabila kita mengingat kematian. Makanya Nabi
banyak mengingat kematian. Orang yang paling pintar adalah orang yang banyak mengingat mati. Pikir untuk meyakini kebenaran apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikonaro, terima kasih semua atas perhatianmu. Semoga dapat barakai Allah Ta'ala. Tak dapat nama naki Allah Ta'ala dosa kesalahan tak. Nah tadi ini amal madeceta. Renuta saja datang di masjid. Gembirata saja datang di masjid. Gembirata saja mendengarkan nasihat. Gembirata saja melihat orang yang sama-sama berjalan. Itu dipahalai oleh Allah dan menghapuskan dosa dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.